Kan dari zaman kecil kalau mau beli Tamiya nih mesti disunat dulu. Bisa beli itu. Masa disunat terus ya? Di dalam Mayasari, Bang. Mayasari namanya. Bukan bis, Bang ya. Bukan. Itu sebetulnya singkatan. Disclaimer dulu, Iya, disclaimer nih, ya. disclaimer. Disclaimer itu adalah singkatan main Tamiya setiap hari. Wih, tepuk tangan. Tahu nggak berapa market sizing mainan Indonesia di tahun 2024 year on year? Mainan overall ini, bukan hanya Mainan Tamiya. overall, mainan overall. Oke. 11,5 triliun. Mini 4WD Besar banget. itu share-nya adalah 8%. Selamat datang di podcast Bareng Orang Hebat. Biasanya kami hanya bertemu dengan satu individu, tapi kali ini kami sekaligus menghadirkan langsung 4 figur. Mereka punya latar belakang yang beragam, tapi punya hobi di dunia otomotif. Kita bukan berbicara otomotif yang besar, tapi tahukah teman-teman, ternyata saya tunjukkan. Ini dia. Selama ini kita dikenal dengan sebutan Tamiya. Tamiya. Mainan kalian mungkin di masa kecil sampai remaja. Dan ternyata sekarang yang menggandrungi Mini 4WD ini betul-betul dari berbagai kelas. Ini bukan sekedar Mini 4WD, tapi ada komunitas bisnya, ada balapannya yang skalanya sekarang bahkan sudah akan masuk ke Pekan Olahraga Nasional. Langsung saja saya kenalkan satu persatu narasumber yang luar biasa. Ada Bang Mourinus Prapto, Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia. Boleh tepuk tangannya. 2025-2030 ini baru dilantik. Iya. Belum 2 pekan. Iya Mas Anto. Masih fresh banget ini berarti kan. Semangatnya pasti on fire ini Bang Mourinus. Thank you Bang Mourinus. Kembali ke habitat. Ngurusin ini juga berarti Bang. Iya sekarang ngurusin ini. Keren banget. Kami juga menghadirkan Mas Tommy, stakeholder Beyond the Race and owner tim Mayasari Mini 4WD. Mas Tommy sehat? Emang kalau orang-orang yang main Mini 4WD itu awet muda semua nih kayaknya. Pasti. Awet muda pasti. Gen Z lewat ini kayak Gen Z ya. Ada Hendra Lusmana yang kerap disapa Bang Pahe, Ketua Komisi IMI Mini 4WD. Sehat Bang Pahe? Sehat, alhamdulillah sehat. Jangan-jangan Bang Pahe ini spesialis ngerakit ini jangan-jangan. Bisa ya Bang? Ngerakit Bisa. Dari 0 sampai jadi kayak gini? Ya, Wah, nanti kita dengerin cerita dari Bang Pahe. Dan juga Mas Umbara Ahasastra Miharja yang akrab disapa Mas Bes, Humas IMI Mini 4WD, pengusaha pula, konten kreator, penggerak komunitas. Itu Mas. Yang dibutuhkan Indonesia itu menjaga komunitasnya agar terus berkembang. Betul. Mereka punya hobi, minat, tapi juga berdampak pada sekitar. Saya boleh ke Mas Tommy. Ya. Mas Tommy ceritakan kabarnya sekarang mau ada balapan. Betul. Istilahnya apa Mas? IDC Mas, Indonesia Indonesian Damper Class. Boleh Mas soal Mini 4WD ini Mas. Sambil pegang boleh Mas, sambil Boleh. tunjukkan ke kamera juga Mas. Jadi memang kita akan bikin race yang grand final di 3-5 Oktober ini. Nah kebetulan kalau untuk kelas Indonesian Damper Class itu ada 2 kelas. Yang pertama dengan mesin DAS series, jadi mesinnya biasanya lebih cepat lah kalau DAS. Yang satu lagi mesinnya Tune series, nah itu sedikit lebih pelan. Nah, di 3-5 Oktober ini kita grand final atau seri terakhir untuk mesin Tune kelasnya. Tapi yang bikin ini jadi spesial itu adalah di tahun depan di tahun depan itu Tune series itu sudah tidak ada karena itu akan berubah menjadi all engine. Nah, jadi ini benar-benar itu kenapa kita bilang ini memory in motion. Jadi selama ini kita main dengan Tune series dan tahun depan itu Tune seriesnya sudah nggak ada. Jadi ini boleh dibilang adalah seri terakhir spek terakhir dari series Tune lah. Artinya transformasi ini berarti naik kelas? Iya, Atau jadi kelas yang berbeda? kelasnya nanti secara mesin itu akan digabung antara Tune dan DAS. Oke. Jadi nggak ada lagi seri Tune. Ini bagian komunitas pasti tahu betul, tapi kalau orang awam agak bingung nih antara Tune sama DAS tuh artinya apa secara bahasa awam sederhananya Mas Secara bahasa awamnya adalah mesin Tune itu adalah mesin yang lebih pelan. Tommy? Kalau speednya. Oke. Kalau mesin DAS itu adalah mesin yang lebih cepat. Was-wisus gitu ya. Betul. Sampai nggak kelihatan di jalan biasanya. Ya, tapi mesin Tune juga bisa nggak kelihatan juga. Jadi bisa ditambahin sih ini ya, kalau misalnya di motorsport beneran itu misalnya kelas touring 1600 cc Ya. plus kelas touring 3000 cc. Nah itu tuh digabung jadinya. Untuk tahun depan nggak ada lagi tuh kelas 1600 atau kelas 3000, jadinya udah all engine aja. Oh, oke, campur FFA, mereka ya. betul. Berarti ini bukan sekedar kita tidak bisa lagi menyebutnya hanya sebatas mainan ya. Betul. Enggak ya, bukan levelnya mainan lagi.
Tapi betul-betul hobi yang Hobi profesional. mainan sih sebenarnya. hobi mainan. Masih. Tetap ya, Mas Umbara ya? Masih. Tapi yang membuat daya tarik tersendiri apa ya, Mas? Mungkin untuk balapnya sendiri itu about manajemen timnya mungkin ya. Untuk skin pro-nya, pro-scene-nya. Untuk pro-scene-nya sih itu sih. Jadi kayak kita menggarap balapan tuh jadi lebih profesional lagi. Seperti balap benerannya. Itu permainan strategi tim, strategi mobil, strategi setup, itu beda-beda pasti tiap tim. Mini 4WD tidak sesederhana itu ternyata ya, Mas ya? Untuk pro-scene-nya betul. Satu tim terdiri atas berapa orang tuh, Mas? Kalau Biasa, misalnya kita bikin regulasi itu satu 10. tim itu udah 10 orang. Jadi itu perannya 10 apa aja tuh 10 orang? Banyak banget, Mas. Banyak seperti pit stop F1 misalnya. Dia ada mekanik, ada tim manager, ada pembalapnya, ada tim settingnya gitu. Banyak. Jadinya Serius, Mas? betul. Jadi kadang-kadang di tiap tim tuh ada yang spesialis mekanik engine, spesialis mekanik ban, spesialis mekanik sasis, itu beda-beda. Dan pasarnya di Indonesia apakah besar? Itu sangat besar sih untuk satu Indonesia. Bahkan di dunia mungkin scene ini paling besar sih. Untuk pro scene balap Mini 4WD ini ya, yang kita kenal sebagai Tamiya. Latar belakang mereka yang main ini biasanya apa? Apakah mereka yang memang Hari ini sih sebetulnya boleh dibilang kalau di kelas pro-nya itu justru sekarang sudah kita bilangnya malah udah hampir company battle hari ini. Jadi Iya, betul. hampir semua tim itu sekarang sponsor itu banyak dari company-company, dari banking, dari perusahaan-perusahaan telco gitu. Nah itu baju mereka tuh sekarang udah bawa nama-nama sponsor hari ini. berarti ada support dari korporasi? Mungkin skenanya tuh kalau misalnya saya dulu membangun ini tuh ya untuk masalah komunitasnya tuh skenanya tuh saya pengen dibawa ke pro scene-nya seperti e-sport. Wah, keren. Berarti bisa dikatakan skalanya ya bisa masuk internasional juga ke depan ya, Bang ya? Betul. Ke depan. Bang Hendra kalau melihat saat ini payung hukum regulasinya ada juga, Bang, di Jadi ya Mini 4WD ini. ada kita ini kan sebagai regulator. Jadi kita mengatur segala regulasi-regulasinya. Jadi nanti saya tekankan untuk TUN sama DAS ini akan kita gabung. Itu ada tujuannya sebenarnya. Tujuannya agar racer itu lebih berkreativitas tanpa ada batasan. Kalau TUN kan hanya sebatas TUN. DAS juga hanya sebatas DAS. Nah ini kita gabung semua. Kita gabung semua menjadi IDC, Indonesian Damper Class, agar kreativitas dari pembalap ini berkembang. Jadi tidak hanya di kotak-kotakan di kelas TUN atau DAS gitu loh. Biasanya sisi kreativitas itu di saat mengulik Mini 4WD-nya, saat modifikasinya sampai akhirnya jadi yang sempurna bagi pandangan mereka, atau gimana sih, Bang Fahid? Ya, jadi mereka mengulik ini kan sistemnya plug and play partnya. Sambil dioprek-oprek, Bang? Iya. Boleh, Bang, sambil ditunjukkan. Ini kan Pasor ke partnya kamera juga ya. Partnya juga plug and play. Supaya kita bisa berimajinasi nih, Bang, bayangin ini kan. Bener, plug and play. Diregulasi, kita atur sedemikian mungkin agar pembalap itu memenuhi aturan-aturan seperti bentuk roller, kemudian bentuk ban segala macam, ukuran ban maksudnya, ukuran Tidak ban. boleh ada yang dipotong. Kemudian mesinnya, dan satu lagi porosnya kan harus 4-wheel drive. Jadi itu kenapa petugas-petugas kita itu selalu kita training untuk mendapatkan lisensi. Jadi ada pengawasan melekat ini. Ya, Nggak asal jadi- cara-cara curang, nggak bisa di sini, Bang. Benar, jadi mereka kita bina untuk petugasnya untuk mendapatkan lisensi. Jadi mereka yang lebih berpengalaman untuk memeriksa skrup dari mobil ini. Keren banget. Kita boleh ke Bang Moreno, ternyata ketum IMI pun support abis-abisan buat Mini 4WD ini ya, Bang Moreno ya. Oh jelas, karena jujur aja saya ini baru pada saat kemarin mau maju Munas di pemilihan ketua umum, saya keliling-keliling dan saya baru dengar ada Mini 4WD. Pas langsung saya bertanya, Mini 4WD ini apa? Karena dulu saya juga sempat main di Lebak Bulus, namanya Tamiya, yang tadi sempat Oh, ini disampaikan. sebagai pelaku, Bang, yang main ya, Bang, main beneran. Saya sebagai pelaku dulu ya kan, tapi sekarang udah beda Mas. Sekarang itu berkembang zaman, itu yang kita tahu dengan memang dinamo ya kan, pakai mesinnya tadi kan dinamo ya. dinamo. Makanya sekarang ada plug and play. Nah, dulu itu pakai dililit dinamonya. Sekarang udah berubah nih Mas gitu. Oh, kalau gitu menarik ya. Dan yang paling menarik lagi, ini sirkuitnya juga nggak perlu besar ya, mereka itu bisa ada di mall, ada di mana. Ini sangat menarik. Jadi
kita pengurus pusat ini sangat berkomitmen dan ingin sekali mensupport terus berkembang. Tadi sempat Mas Tommy sampaikan, Mas Hendra sampaikan bahwa bagaimana dari sisi regulator ini terus berkembang ke depannya. Dan juga yang kita lebih support lagi bahwa bagaimana ini disosialisasikan bahwa ini sebagai hobi tapi juga prestasi dan juga tidak mengenal umur. Dari mulai umur dari ya kan berapapun juga udah bisa main dan ikut jadi sebagai peserta gitu. Jadi kita sangat mensupport ke depan bahwa IMI itu ada roda 2, roda 4 dan juga sekarang ada jenis kelamin baru istilahnya ya. Jadi ya kan ini mini 4 PD. Dan jangan dianggap remeh karena itu bang. kita Jangan underestimate bang. Jangan underestimate. Kenapa? Karena saya senangnya di sini kan banyak ada Bang, sambil dipegang, Bang. Jadi gini, yang saya senang itu di sini kan ada dinamo di dalam ya. Dinamo itu mesin ya buat mereka buat mini 4WD itu. Di dunia balap ya simpelnya mesin baru sebelum dipakai itu biasanya dipanasin dulu. Dipanasin dulu tuh ya itu namanya running in atau indrayen bahasa Belandanya zaman dulu. Nah, mereka ada mesin itu untuk manasin. Jadi saya bilang ini udah bukan ece-ece main-main lagi. Ini udah serius. Bannya diukur, presisinya diukur, wheelbase-nya diukur, tiangnya ini sampai bobotnya pada saat dia jumping itu supaya stabil, bisa nggak keluar dari lintasan karena ada aturan yang kalau keluar dari lintasan kena penalti dan sebagainya. Ini kalau jiwa pembalap yang ngomong adrenalinnya beda ya. Tapi lebih disimpelkan lagi bahwa ini udah bukan sebagai hobi lagi, ini bisa menjadi prestasi. Saya mendorong kepada teman-teman mereka mempunyai latar belakang yang dulunya dari hobi jadi sekarang prestasi dan dikembangkan lagi, kita mensupport bagaimana ke depan itu masuk ke dalam PON. Nah, ini sudah disosialisasikan dengan Direktur Motorsport saya, kita ada Bimo tapi mungkin berhalangan hadir dan juga disupport dari teman-teman itu untuk kita dorong masuk ke PON. Kan bagus, ada 15 provinsi sekarang sudah mensupport. Berarti banyak atlet potensial di tanah air ini. Betul, sudah. Untuk ini 4WD ini. Kemarin di tahun 2024 kita sudah masuk eksibisi PON. Ya. Eksibisi PON itu diikutin sama 23 provinsi. 23 provinsi. Jadi bisa dilihat antusiasme dari teman-teman sangat besar. Jadi why not kita Untuk bisa eksibisi ajukan PON ke kita PON. mengumpulkan 23 provinsi kayaknya itu prestasi sih. Wah, prestasi. Iya. 23 provinsi. Karena kan ini bukan hanya orang yang punya modal secara uang, tapi kan ada skill ya bang Betul. di sana ya bang. Betul. Skill apa sih yang harus dipunya untuk bermain di mini 4WD ini? Siapa mungkin? Oke, skill yang dipunya. Ini sulit dulu kan kita nggak jadi jauh. Jago-jago semua sih soalnya kan. Skill yang dipunya sebenarnya basic skill aja sih. Kita harus hobi dan kita harus mengerti ya mini 4WD itu apa dan kelas yang dimainkannya apa. So far sekarang kelasnya kan ada 3. Ada 3 itu ada Indonesia Damper Class, itu IDC. IDC itu terbagi 2 lagi, yang itu tadi engine-nya yang tune, yang kelas kecil sama yang kelas besar gitu. Yang engine-nya dash. Kalau dulu kan kita kenalnya Hyper Dash ya, kalau di Namo. Itu legend banget lah namanya. Jadi sekarang tuh ada kelas tune dan kelas dash. Dan ada FFA kelasnya. Dulu ada FFA tuh kilikan tuh yang udah Betul. 0,berapa lah itu. Kilikan tuh masih enggak bahasa kilikan kan. Nanti di subtitle lagi. Sekarang enggak langsung. Ya, jadi plug and untuk play jadi itu. kalau Plug and kilikan tuh kenapa kayak kita nggak pakai kilikan ya? Yes. Jadi kilikan itu kan udah kerajinan tangan ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya bor papan orang kan Maksudnya apa nih beda-beda. kerajinan tangannya? Jadi ada yang kita biar makin kompetitif gimana nih gitu. Makanya kita bikin regulasi yang udah notabene dari dulu udah diterapin, kita pakai original engine aja. Tapi ada UMKM-nya loh, dampak untuk Betul. UMKM-nya ada loh. Itu lumayan sih kalau misalnya kayak UMKM misalnya nih ya. Harga dinamo Tamiya tuh kan sekitar 50.000, 60.000. Tapi itu jasa buat manasinnya atau indrayunnya. Yang tadi saya cerita itu. Itu bisa berkisar dari 25.000 sampai 100.000 malah. Dan itu ada spesialisnya. Jadi Ada spesialis. Spesialis ngecas. Bukan, manasin mesinnya. Jadi ada produk yang mereka keluarkan juga. Jadi misalnya namanya oli break in. Jadi oli manasin. Itu dinamonya mesti ditetes-tetes. Tapi olinya itu adalah buatan UMKM. Tapi supaya membuat ini menjadi lebih menarik adalah gini. Tahu nggak berapa market sizing mainan
Indonesia di tahun 2024 year on year. Mainan overall ini, bukan hanya Mainan sahamnya. overall. Oke. 11,5 triliun. Mini 4WD Besar banget. itu share-nya adalah 8%. Wah, keren. Nah, jadi kita bisa bayangin bahwa marketnya segitu besar. Artinya sangat prospek ya Bang ya? Sangat prospek, tapi kan itu adalah data resmi. Nah, kita belum ngomong data, kita belum tangkap data-data UMKM. Jadi misalnya contohnya part karbon yang di bawah nih. Ini ada yang original keluaran Tamiya, ada yang dibikin oleh pengrajin Indonesia. Gitu, dan harganya itu beda jauh. Misalnya Tamiya itu mengeluarkan harga 110.000 lah misalnya untuk yang stick di bawah ini ya. Tapi pengrajin mungkin mengeluarkan hanya 25.000, 30.000. Dan ini saya sendiri pun saya pakai punya. Kualitas oke bagus juga. Kualitas Bagus sama. Nah, itu. Mirip spare part mobil gede juga Bang. Betul. Iya. Betul. Gitu. Nah, ini udah WM lah, jadi plug and play pasang sama persis lah gitu. Nah, jadi kalau kita lihat marketnya, size marketnya besar banget Tamiya. Itu kenapa lomba-lomba pertandingan-pertandingan Tamiya itu di Indonesia prize pool-nya juga besar-besar. Itu maksud saya secara sosialisasi promosi mungkin kalangan terbatas. Tapi ternyata peminatnya tinggi. Luas. Betul. Iya, tinggi. Yang menggerakkan itu apa ya mereka ya? Apakah memang mereka sudah dari mulut ke mulut bertahun-tahun terbina, mereka emang berkecimpung di bidang ini? Ya itu dia. Konsisten gitu Bang? Betul, konsistennya tuh untuk saya gini deh, kalau misalnya Prosin ini tuh mulai terbentuk sebenarnya sudah sejak lama. Tapi kan memang komunitas tuh kecil sekali. Biasanya kalau misalnya tiap kejurnas yang dulu tuh kejurnas gitu kan, kejurnas tuh pasti diikuti oleh seluruh Indonesia, tapi orangnya itu lagi. Biasalah, karena kalau di scene-nya motorsport pasti itu lagi orangnya gitu. Nah, ini mulai terbentuk tuh dari kalau misalnya saya tuh mulai kompetitif tuh dari 2018 ya. Itu 2018 tuh mulai terbentuk yang scene yang ini sekarang yang kita lanjutkan gitu. Pionir-pionirnya mulai bermunculan tuh Bang? Sebenarnya dia pembalap yang sudah lama juga gitu. Yang main Tamiya-nya sudah lama juga mungkin dari tahun 2008 mungkin 2008 ya. benar. Mungkin dari tahun 2008 tapi ya ini mulai ada totalan prize pool lumayan, daftarnya sekian gitu harus. Jadi kayak metanya lah baru terbentuknya ya tahun segitu. 2017, Sampai akhirnya bukan 2014. bukan hanya sebuah kompetisi yang tingkatnya lokal tapi terstruktur gitu Bang ya. Betul, sistematis Iya, benar. kan? Kompetisi yang terstrukturnya itu. Bang Pahi. Iya. Tanggapannya dong Bang. Iya. Jadi gini, sebenarnya komunitas ini kan sudah besar. Mereka kan belum Sudah besar ya Bang? Harus sudah garis besar, bawah ya, sudah Bang? besar. Sudah besar. Sudah besar. Jadi mereka belum punya arah, belum punya satu wadah. Ikatan Motor Indonesia lah yang menaungin komunitas akhirnya ini mewadahi. agar lebih terstruktur lagi. Regulasinya kita atur, kita bikin supaya standarisasi tidak melewatin dari batas-batas ketentuan dari yang ada di dalam regulasi. Itu makanya kenapa Ikatan Motor Indonesia terus mendukung kita. Atlet-atlet yang sudah ikut event-event kita kasih penghargaan di IMI Award nanti. Nah, itu dia. Jadi sama pembalap-pembalap lainnya ya, Pak Mareno. Iya. Pembalap-pembalap Kita ada pro ya, biasanya Bang? kalau di IMI itu kan ada Achievement. achievement. Benar. Itu berupa IMI Award yang semua series dalam setahun kalender balap IMI itu. Nah, alhamdulillah kita juga masuk nih dalam salah satu kalender IMI balapnya. Jadi kita dapat achievement bersama pembalap-pembalap motorsport lain gitu di akhir tahun. Sudah diperhitungkan gitu Bang ya. Iya. Tapi sebenarnya IMI kan sudah banyak cakupannya ya Bang Marino. Sampai akhirnya merangkul yang kelas mini 4WD. Iya. Ini membinanya gimana ya? Ya, Bang, jadi dari IMI saya sendiri. ini tantangan yang bagus dan juga kedepannya prospeknya juga bagus. Menurut saya kita itu fokus saya menantang kepada komisi, terus direktur motorsport saya tantang bagaimana kalian itu mereka membuat kejuaraan nasional yang konsisten. Itu udah harga mati. Pada saat ini udah masuk di dalam IMI. Dan alhamdulillah saya dapat kabar, dapat reportnya juga mereka sangat konsisten sehingga komunitas ini makin besar. Parameternya adalah klub mereka anggota itu mempunyai KTA. Katanya benar. Nah dari KTA itu mereka bisa mendaftar di kejurnas. Iya.
Dan bagusnya dipermudah dari sisi regulasi. Karena pasti pada saat mereka mensosialisasikan, pertanyaannya adalah untuk orang awam yang dulu belum pernah main Tamiya, yang dikenal sebagai Tamiya, dan sekarang jadi 4 mini WD ini, mereka kan kalau mau main gimana sih? Ya kan? Terus kalau mau ke toko regulasinya seperti apa sih? Karena saya berharap ada regenerasi dari bapak-bapak, ibu-ibu atau keluarga yang bisa membawa anaknya ikut main di sini. Soalnya saya kebayang kalau 2008 udah main, mungkin dia masih SMA, masih SMP. Ya. Sekarang mungkin udah ini kan Bang ya. Masih tetap Terus ada kartunnya juga kan dulu di Jepang, ya kan? Ada kartunnya. Dasyang Kuro. loyal banget gitu ya Mas Loyal. Tomnya dengan ini Mas ya. Bagi orang-orang baru Mas, gimana Mas agar mereka bisa ikut main supaya nggak minder Mas, kan banyak atlet yang udah pro ya soalnya di luar sana ya. Justru sebetulnya regenerasinya itu saya lihat sekarang jadi gini. Saya melihat pertandingan ini sebetulnya ada tiga klasemen lah. Oh, tiga klasemen. Yang pertama itu klasemen klub atau dibilangnya toko-toko. Jadi kayak Pak B ini punya toko sebenarnya, punya toko Tamiya. Wah. Nah di tempatnya Pak B ini sering bikin nih Oh, dia. pengusaha Tamiya ternyata Pak Beni, pengusaha Tamiya. Dia sering bikin misalnya seminggu sekali tuh pertandingan hanya di tokonya. Klub ya, Klub, Ya, klub lah. Ya, benar. Di klub. Nah itu biasanya mereka akan mulai dari situ. Nah nanti pada saat kita ada seri-seri besarnya kayak Kejurnas itu kan biasanya di toko itu akan ada pengumumannya. Nah itu biasanya dari situ mereka dari yang kelas-kelas toko itu mereka ngumpul nih 2-3 racer, 4 racer, mereka bikin tim sendiri. Nah di situ mereka pelan-pelan akan naik lah. Wah, keren. Jadi dari dan di kelas anak-anaknya pun itu sebetulnya ada yang namanya STB Kids atau standar Tamiya Box. STB Kids. Iya. Itu sus Anak-anak. Anak-anak. Jadi nggak ada Junior. usia berapa Iya. itu Bang? Ya. Bebas itu sih. 15 tahun biasanya. Oh, udah SMP berarti, Iya. SMP SMA berarti. Jadi ya. jadi nggak ada ininya nih, nggak ada tiang-tiang ini nggak ada. Jadi benar-benar beli baru pasang lomba. Bisa jauh dari judi online. Hobi yang positif malah. Wah, iya. Benar sekali Bang ya. Oke. Jadi untuk merakit ini kita butuh biaya berapa Bang? Untuk orang awam saja. Untuk merakit tapi pengen masuk, pengen naik kelas gitu. Untuk sekarang ya? Boleh Bang ya? Buka-bukaan harganya. Iya ya, untuk sekarang tuh ya tadi lanjut yang tadi ya. Jadi kan ada 3 kelas nih. 3 kelas. Damper class dan open class. Nah, yang open class itu tadi belum saya sempat jelasin, itu open class itu dia jadi kalau damper class IDC itu Indonesia Damper Class itu tuh tidak boleh dipotong. Alias plug and play. Jadi semua part tuh hanya plug and play. Oh itu ya, ini Iya, ini. kalinya sudah dipotong ya Bang ini Bang? Kayak Ini gitu. belum. Nah, ini Oh, belum. Oh, Ini belum. damper class. Oh, Jadi oke. plug and play itu jadi kalau part dari sananya bentuknya misalnya stick lurus itu tidak ada yang boleh dipotong, hanya ya gitu utuh. Jadi itu kelas basicnya lah gitu, kelas basic pro-nya gitu. Nah, untuk open class, nah itu baru boleh terserah lah mau dibentuk apapun, dilem, dibentuk. Dibuat Itu lempengan, betul. dibuat apa gitu bebas. Jadi ada kelas Kita balik ya. ke regulasi tadi. Regulasi kan kita sudah atur, di IMI sudah atur ada kelas Indonesian Damper Class, ada Indonesian Open Class, kemudian di 2026 nanti akan ada Indonesian Basic Class. Nah, dari situ sudah ada aturan-aturan yang sudah kita atur. Jadi mereka tidak bisa keluar dari koridor dari aturan tersebut. Dan tiap tahun kita terus evaluasi apa yang perlu kita tambahkan di regulasi tersebut. Karena kan perkembangan Mini 4 WD ini juga hampir kayak zaman ya, mengikuti teknologi yang mereka kayak tadi Mas Bey bilang dipotong-potong, kemudian ada angkur yang encor yang bisa bikin mobilnya ngeper, bisa bikin Ada suspensinya. segala macam. Nah itu kan sudah kreativitas yang menurut saya memang profesional. Jadi Dan yang luar biasa gini juga ya abang-abang ya. Meskipun sudah banyak sekarang hobi yang muncul. Kalau dulu kan Tamiya mungkin agak barengan sama ada Beyblade ya Bang ya. Seingat saya Bang ya. Betul. Beyblade, kemudian ada robot, ada ini, ada itu. Tapi kok ini bisa tetap eksis sih Bang ya? Iya. Stabil gitu Bang. Iya. Dengan komunitas yang sama, mereka tidak menarik diri pindah haluan kemana kayak hobi lain. Enggak gitu ya Bang. Boys will be boys. Kalau Iya. gitu. Ya, sebenarnya Main up and down juga ya untuk Tamiya itu menurut Ya. saya sih, karena saya juga kan mungkin dulu kan dari zaman kecil kalau mau beli Tamiya nih
Mesti disunat dulu baru bisa kembali itu. Masa disunat terus ya? Hadiah maksudnya. Hadiah atau kalau tahunan Bulan puasa. dapat duit THR gitu Iya, ya. Orang benar. tua gitu baru bisa beli Tamiya. Nah, mungkin angkatan saya gitu ketika waktu pas 92 ribuan itu tuh kan balas dendam mungkin ya. Duit Jadi- udah banyak sekarang mah gua ini Bang. Ah, itu dia. Jadi banyak yang inner child yang wah dulu gua belum kesampaian nih. Baru keracunnya sekarang, itu juga salah satu faktor sih. Makanya jadi kalau misalnya bisa dibilang sekarang rata-rata yang main Tamiya ya milenial sih. Tapi yang bagus Bang, saya berharap bukan hanya ditangkap oleh ini tapi DPR juga Bang, DPR pemerintah karena ini bukan hanya kita spending ngeluarin tapi juga Ya. banyak juga pemasukan Ada buat perputaran, UMKM. ada Nah, itu perputaran. Bang. Iya. Iya ya, Bang. Ya. Melihat Ya, fenomena saya melihatnya gini, ini dampak untuk wisatawan nasional juga bagus, karena pada saat seri mereka berputar itu kan keliling-keliling. Terus mereka juga pasti nggak mungkin sendiri, ada ajak keluarga juga. Berarti kan perekonomian juga ada pergerakan di situ. Mungkin kita akan komunikasi banyak membuka nanti dengan para properti yang pengembang-pengembang, karena mereka punya mall dan sebagainya, bisa kerja sama. Iya, betul. Ini kan nggak ada olinya, nggak ada bensinnya, iya. jadi mungkin akan dipertanyakan sama teman-teman dari mengirim contoh Pertamina gitu kan, dia pakai bensin nggak pakai Pertamina tapi Mas kan gitu kan. Tapi bisa blending juga di sini. Tapi yang pasti komunitas ini makin besar. Dengan komunitas makin besar ini itu menjadi potensi yang besar untuk mereka pada saat keliling-keliling, kan kejuaraan nasional dan klub itu kan nggak cuma hanya di Jakarta ya, ada di beberapa provinsi. Nah mereka keliling-keliling tuh. Nah pada saat mereka keliling-keliling itu menjadi potensi yang sangat besar perputaran. Oke, nilai uang tadi sharing berapa? 8% dari 11, sekian 5 triliun. 11,5 triliun. 11,5 triliun, Iya. 8%-nya berasal dari Mini 4WD. sumber ini. Iya. Untuk atletnya Bang, jelang Pekan Olahraga Nasional, pembinaannya bagaimana nih? Kalau Mas pembinaan Tommy mungkin Bang Hendra? Untuk atletnya agar yang tampil betul-betul mereka yang profesional, Jadi- yang pemain lama yang Di Ikatan Motor Indonesia ini sebenarnya kejuaraan itu kita bagi ada 3. Ada namanya kejuaraan klub, kemudian ada namanya kejuaraan kejurprov, kejuaraan kejuaraan Provinsi. tingkat provinsi. dan ada yang paling tinggi adalah kejuaraan nasional. Jadi dari klub kita bina untuk mengadakan event-event, kemudian mereka bisa mengikuti di provinsinya, di kejuaraan provinsi, dan untuk nasionalnya mereka bisa gabung, bisa tahu challenge dari provinsi-provinsi lain di kejuaraan nasional. Nah, besok adalah grand final untuk IDC Tun. Di situ nanti kita bisa lihat tim-tim dari klub-klub yang tadi, yang dari provinsi-provinsi saling bertanding di grand final tadi. Oke. Nah, mereka cari yang terbaik dan nanti akan ada juara umum nasional. Juara umum nasional nanti dapat achievement dari Ikatan Motor Indonesia. Selama Nah. ini apakah ada atlet yang mencolok gitu Bang? Ada. Yang, Ada. maksudnya betul-betul klubnya mendominasi, secara individu juga Betul. lo lagi yang menang gitu kan? Jadi kalau misalnya ini ya, jadi kalau misalnya kemarin di eksebisi PON, jadi kan kalau misalnya udah bawa nama daerah, Ya. itu pasti otomatis kan dia tergabung di klub-klub favorit deh. Jadi seperti bola lah. Jadi kalau misalnya ini klubnya misalnya Real Madrid, ternyata si Cristiano Ronaldo-nya orang Portugal gitu. Jadi tetapi dia bawa namanya Portugal kan gitu untuk PON-nya lah gitu. Misalnya untuk seperti itulah contohnya. Nah, yang saya salut gitu, ada salah satu provinsi. Sebutin provinsi- aja Bang, boleh Bang provinsinya? Ya boleh, provinsi Banten nih. Oh Banten. Tapi itu dibagi Banten kan banyak kan. Ada Tangerang Kota, Ya, Tangerang Selatan gitu. Ini kita tuh Tangerang Selatan, atlet kita yang dari Tangerang Selatan dia bahkan udah digaji loh. Udah Sama dapat Tangerang pembinaan, Selatan ya, udah pembinaan dapat dari KONI. pembinaan. KONI Karena kemarin kota ya? dapat emas ya. Mereka silver. Sorry, Perak. silver. Tapi dapat dua kelas gitu. Iya betul, 2 Silver kelas. dan apa gitu. Artinya bisa hidup dengan Mini 4WD. Betul. Meskipun tidak banyak tapi mungkin buat teman-teman sih jadi ngebantu banget ya itu jadinya. sebagai bentuk apresiasi juga Bang. untuk mereka, Betul, dari daerahnya ya, dari daerahnya, dari provinsinya juga gitu. Mudah-mudahan kedepannya provinsi yang lain juga jadi bisalah gitu. Wah ini menarik nih untuk menyumbangkan pundi-pundi kemenangan nih buat provinsinya gitu. Soalnya Jadi kan bisa sekarang mencontoh lagi juga. musimnya kan kayak e-sport lagi mulai dinaikin Bang ya. Betul. Harapannya sih bisa paralel juga dengan Mini 4WD Bang. Itu ya? kurang lebih Jadi, sama sih Baron.
Sebetulnya kalau ditanya supportnya apa, kayak contohnya saya tuh punya tim namanya Mayasari. Nah, di dalam Mayasari bang, Mayasari namanya. bukan bis bang ya? Bukan. Itu sebetulnya singkatan. Disclaimer dulu, Iya, disclaimer nih, ya. disclaimer. Disclaimer itu adalah singkatan main Tamiya setiap hari. Wih, tepuk tangan Bang. Main Tamiya tiap hari. Orang-orang tahunya mindsetnya Mayasari yang itu bang. Betul, betul, Main betul. Tamiya tiap hari bang. Jadi sebetulnya para owner tim ini sudah sangat membantu komunitas Tamiya itu untuk menaungi para atlet-atlet ini gitu loh. Dan seperti tadi misalkan ditanya apakah ada satu pemain yang star gitu kan? Ada, tapi justru serunya di Tamiya itu bisa transfer. Jadi Transfer ilmu. ya bukan maksudnya gini, misalnya Pak B Transfer punya pemain, Tamiya. ya misalnya Pak B punya pemain namanya Hendra. Bagus gitu ya. Saya lihat terus habis itu saya ajak Hendra mau masuk tim saya nggak gitu. Nah, itu Oh, Iya. kayak transfer ini ya, juga itu ya. terjadi juga tuh Di bursa ini juga. Ada Di bursa, ada Tamiya. bursa. Atau gini kasarnya, gue lebihin gaji lo dari tim situ. Iya, gitu. Di hijack sama Iya bisa. Bahkan di luar ini untuk Tamiya sendiri itu saya udah habis perusahaan satu Mas. Jadi Maksudnya apa nih bang? Serius saya bang? bikin perusahaan khusus untuk Habis teknologi. perusahaan satu ini Iya, jadi bisa-bisa nih kayaknya. Saya bikin perusahaan namanya RACX. RACX itu maksudnya singkatan dari Race X. Kenapa? Karena pada saat saya melihat perlombaan Tamiya, saya melihat semuanya itu masih manual pakai kupon. Nah, akhirnya saya dirikanlah satu perusahaan namanya Race X. Habis itu saya bikin semuanya ini saya mau digitalisasi, pakai RFID gelang, pakai terus monitor untuk racing note, base time overall-nya itu dibikin real time gitu. Nah, itu ada satu perusahaan sendiri yang saya pikir ini harusnya Tamiya bisa maju dengan ini. Walaupun itu menjadi disclaimer ya, menjadi alasan saya ke istri kalau main Tamiya itu Curhat itu. bisa dicontoh mungkin apa Pengen dijadiin profesional ya bang ya? iya, ini sudah profesional. Sudah Iya, profesional. Ini sudah profesional. Tapi lebih up to date dan canggih aja. Iya, betul. Wah keren, ada saking cintanya gitu ya. Iya, Bang Itu Moreno. kreativitas. Iya. Bang Moreno dari IMI bang, agar olahraga ini bukan hanya pengen menelurkan prestasi, tapi trennya juga Iya. stabil bang ya. Ya, berkembang Minatnya terus. juga, itu bang, pemasukan buat negara juga banyak nih bang. Abang sebagai anggota dewan juga, anggota dewan mulu kan nempel terus kan. Ya, saya nanti akan mendengar dari teman-teman provinsi, dari pengurus provinsi. Aspirasi kami nih, Ya, mendengarkan. ya. Aspirasi Terus kami. nanti sebaliknya kita dari pusat juga akan keliling terkait bahwa agenda program untuk tahun depan. Untuk agenda tahun depan ini Mini 4WD apa saja saya juga menunggu dari komisi sama direktur motorsportnya. Terus memang kan kita belum terbentuk pengurus pusatnya. Oh, iya. Secepat mungkin itu. Sabar. Secepat itu dan tahun depan Forkompimda seluruh Indonesia saya akan keliling untuk membawa salah satunya bawa agenda untuk membesarkan Mini 4WD. Keren. Jadi ini akan promosi, sosialisasi juga Mini 4WD bang. Ya, karena kan setiap provinsi pasti pemahaman berbeda-beda gitu. Yang tadi saya bilang jenis kelamin ini kan belum tentu semua tahu di daerah. Tapi alhamdulillah sudah 15 provinsi yang bergeliat untuk komunitas Mini 4WD. Makanya kita firm banget kita pede untuk masuk di dalam PON. Gitu. Dalam waktu dekat ada ajakan mungkin dari Bang Umbara, Bang Pahe, Mas Tommy dan juga Bang Moreno untuk seluruh masyarakat Indonesia, siapapun mereka, berasal dari berbagai generasi, mungkin kita tidak pandang umur Bang ya, Iya. soal Mini 4WD ini, agar mereka bukan hanya mencintai, bukan hanya mengeluarkan uang buat hobi, tapi juga ini menghasilkan loh. Ini tuh kreativitasnya tinggi gitu. Dari siapa lu boleh? Ya. Mas D boleh Mas. Oke, ya ini dia kreativitas. Jadi bisa jadi bisnis juga, bisa. Yang jelas sih ini lebih ke jadi prestasi yang gimana ya? Kalau misalnya dulu kan sebelum ada IMI menaungi gitu ya, biasanya kalau misalnya kejurnas itu hanya diketahui oleh klub-klubnya doang gitu. Jadi kayak ya cuman ya TTA aja. Hanya anak Tamiya atau hanya anak Mini 4WD yang mainnya saja, hanya pehobinya saja yang tahu. Tapi kalau misalnya kita sudah masuk eksebisi PON, kita insya Allah nanti 2028 kita PON juga gitu. Dan kita sudah bergabung dengan Ikatan Motor Indonesia, siapa sih yang nggak tahu gitu. Keren. Scale-nya udah nasional gitu. Nah itu yang sebenarnya jadi kayak mainan hobi ini jadi lebih next level. Bang Pahe. Kalau saya sih cuma menyarankan tetap berkreasi, tetap berprestasi, karena ini bukan sekedar nama Mini 4WD,
Jadi sudah bukan sekedar nama, bukan sekedar hobi, tapi sudah menjadi cabang olahraga yang telah dinaungi oleh Ikatan Motor Indonesia. Jadi bagi saya sih terus berprestasi. Keep on fire ya Bang. Keep on ya? fire. Wah, keren. Mas Tommy yang udah ngasih perusahaan buat Mini 4WD. Dengan adanya IMI juga regulasinya semakin jelas, Mini 4WD-nya juga bisa lebih besar. Nah, biar kayak anak-anak sekarang, biar kayak anak-anak sekarang, jadi Anak gadget, saya Bang, ya? bener. Jadi biar kayak anak-anak sekarang, saya cuma bisa bilang bahwa ini adalah stress relief, fun, race, repeat. Iya. Istilah baru nih. Press Udah. release. Fun, race, repeat. Healingnya kita lah ya Bang ya. Betul. Bang Moreno Bang. Dari saya Dukung mungkin hari ini. buat masyarakat yang mendengarkan kita podcast hari ini satu nilai yang positif ke depannya untuk bisa masyarakat bisa lebih paham terkait apa sih Mini 4WD. Mungkin bisa langsung menghubungi teman-teman yang ada di sini karena mereka ada toko dan juga ada komunitas. Saya mungkin bisa menjelaskan bahwa ini kegiatan yang sangat positif karena kita mensupport sekali sesuai dengan astacitanya Pak Prabowo yang nomor 4 mungkin saya bisa jelaskan bahwa kesetaraan gender di sini nggak cuma mainan laki-laki aja loh, perempuan juga bisa boleh. Ada ya Bang. Iya, jadi semua sangat terbuka mainan ini bukan hanya sebagai mainan tapi nilai yang positif tadi stress release dan juga bisa kumpul bersama-sama dan juga menghasilkan prestasi. Keren banget. Jadi jangan lewatkan Grand Final IDC Chun Championships. Tanggalnya berapa Bapak-Bapak? 3 sampai 5 3 Oktober. sampai 5 3 Oktober. sampai 5 Oktober kita ramaikan. Sekali lagi ini bukan sekedar mainan, jangan anggap remeh juga karena ternyata hobi yang betul-betul digeluti bisa menghasilkan. Mereka datang dari beragam latar belakang. Ada yang mungkin profesinya office hour, pekerja kantor, ada yang pengusaha, ada yang bidangnya mungkin kita tidak menyangka ya Bang di luar ini, tapi mereka bisa menyatu dalam sebuah hobi buat menggeluti olahraga ini Mini 4WD yang sudah diakui bukan hanya skalanya nasional harapannya tapi juga internasional. Semoga sukses abang-abang semua ya Bang. Terima Terus kasih. berkembang dengan ada yang podcast ini. Kita tunggu komentar dari teman-teman. Banjiri mau nanya apapun silakan. Mau nanya cara gabung bagaimana, kontak personnya siapa, nanti akan dibalas di kolom komentar. Podcast bareng orang hebat. Saya Andromeda Mercury, terima kasih. Sampai jumpa. Thank you, Bro. Thank you.